Jumardi, warga Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, yang ditangkap dan ditetapkan tersangka atas kasus penangkapan serta akan menjual 10 ekor burung bayan pada 11 Februari 2021, mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Pontianak. Sidang pra-peradilan kedua kasus penjualan burung bayan yang dilindungi dengan tersangka Jumardi digelar di Pengadilan Negeri Pontianak Jumat 19 Maret 2021. Sidang kedua ini turut dihadiri kuasa hukum dari termohon pra-peradilan, yakni Kapolda Kalbar, yang pada persidangan perdana tidak hadir. Sidang kedua ini dengan agenda pembacaan materi pra-peradilan dari kuasa hukum Jumardi. Andel, Ketua Tim Kuasa Hukum Jumardi menilai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Jumardi tidak sah di mata hukum. Menurut tim kuasa hukum pemohon pra-peradilan atau Jumardi, jika Jumardi dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka yang berwenang menangkap adalah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Yang artinya, menurut tim kuasa hukum Jumardi, kesalahan prosedur penangkapan secara jelas karena termohon pra-peradilan atau Polda Kalbar secara nyata telah mengambil alih fungsi tugas kewenangan PPNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Dan seharusnya, menurut Andel, dalam penanganan terhadap peristiwa hukum tersebut, penyidik termohon pra-peradilan hanya melakukan tugas sebagai koordinasi dan pengawasan, bukan berperan sebagai petugas yang berwenang melakukan penangkapan. Termohon pra-peradilan melanggar ketentuan yang dimaksud pasal 21 ayat 2 huruf A untuk pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, yang mana ketentuan peraturan tersebut merupakan tindak pidana khusus. Maka secara hukum yang berwenang melakukan penangkapan terhadap pemohon pra-peradilan yang juga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 21 ayat 2 A untuk pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut adalah pegawai negeri sipil dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Dan mengenai kesalahan prosedur penangkapan secara keras, para termohon pra-peradilan secara nyata telah mengambil alih fungsi tugas kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Barat. Terhadap persoalan hukum yang kami persoalan di sini, sehingga dilakukan pra-peradilan, ini ada 4 persoalan. Yang pertama, bahwa Jumardi itu ditangkap pada tanggal 11 Februari tahun 2021. Kemudian dia diperiksa pada tanggal 12 tahun 2021. Nah, kita pertama persoalkan itu mengenai penangkapan. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon pra-peradilan itu secara hukum adalah tidak sah. Karena satu, penangkapannya dia selaku termohon pra-peradilan tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan atas peristiwa hukum yang menimpa Jumardi, karena itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 merupakan tindak pidana khusus.
Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat melakukan penangkapan, penyidik termohon pra-peradilan tidak pernah memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada termohon pra-peradilan. Terus yang kedua, pada saat dia diperiksa tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Terus yang ketiga, surat perintah penangkapan juga tidak pernah disampaikan kepada istri termohon. Nah, ini yang menjadi kesalahan prosedur penangkapan. Terus mengenai kesalahan prosedur dalam melakukan penetapan sebagai tersangka. Yang pertama, termohon pra-peradilan dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak pernah memanggil sebagai saksi. Kuasa hukum tergugat atau termohon pra-peradilan memastikan penangkapan Jumardi sudah melalui mekanisme yang sah sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Pada sidang ketiga, Senin 22 Maret 2021, pihak tergugat memastikan juga sudah menyiapkan segala jawaban sesuai materi yang disampaikan kuasa hukum Jumardi. Untuk yang dibacakan tadi tentang penangkapan dan penahanan, tentunya akan kami jawab nanti dalam jawaban hari Senin. Kami juga punya dasar hukum yang untuk menjawab dari permohonan tersebut. Senin 22 Maret 2021, sidang gugatan pra-peradilan kepada Kapolda Kalbar oleh Jumardi masuk ke tahap jawaban tergugat. Pada pembacaan jawaban oleh Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, disampaikan bahwa lokus delikti tindak pidana tersebut berada di Kabupaten Sambas. Sehingga menurutnya, pra-peradilan ini seharusnya berada di Pengadilan Negeri Sambas. Kemudian, pihaknya juga menilai bahwa permohonan pra-peradilan ini salah subjek, sebab yang melakukan penyidikan terhadap perkara pokok equo adalah penyidik pegawai negeri sipil dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehidupan Wilayah Kalimantan. Sudah sesuai dengan prosedur dan bahwasanya untuk penegakan hukum ini kita sifatnya memberikan bantuan kepada BKS ya, untuk proses penyidikannya. Kalau ini kan untuk gugatannya ke Pak Kapolda, ya kan? Gugatannya Pak Kapolda. Jadi tadi sudah saya sampaikan error in perso, error personal. Dan yang punya kewenangan ini adalah Pengadilan Negeri Sambas, ya, bukan di Pontianak. Kalau mengenai teksi hukum itu kita akui bersama. Yang dipersoalkan di sini sah dan tidak sahnya penahanan terhadap tersangka. Itu tidak yang kita uji. Nah, maka mengenai kewenangan untuk melakukan penangkapan, apakah termohon punya kewenangan terhadap melakukan penangkapan itu? Karena ini tindak pidana khusus. Karena tidak ada ditemukan satu bukti pun yang diterima kita dari penyidik PNS. Tidak ada. Yang kita terima penangkapan dari termohon pra-peradilan, penahanan dari termohon pra-peradilan. Besok kita buktikan nanti. Nah, termasuk penyitaan, katanya tidak disita, dititipkan. Nah, itu secara hukum kesalahan prosedur juga, karena tidak ada izin dari Pengadilan Negeri Sambas yang merupakan wilayah hukum tempat lokus delikti. Sidang gugatan pra-peradilan kepada Kapolda Kalbar oleh Jumardi masih akan berlangsung di Pengadilan Negeri Pontianak dengan beberapa agenda. Di antaranya, menyampaikan bukti-bukti oleh kedua belah pihak, menghadirkan saksi ahli dalam persidangan, kesimpulan kedua belah pihak, dan sidang putusan. Apakah gugatan pra-peradilan tersebut dapat diterima atau tidak oleh Majelis Hakim Tunggal Denny Ihwan? Iya, kalau dari proses hukumnya kita minta ya bebas tanpa syarat, bebaskan Jumardi tanpa syarat, hentikan penyidikan SP3. Karena kita tahu kemarin kan dari pihak kejaksaan juga mengatakan, diperdamaikanlah dulu antara
korban ini dimari dengan pihak apakah BKSD atau pihak kepolisian. Damaikan dulu, selesai, kami bongkar sampah berkasnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, burung bayan merupakan satwa yang dilindungi. Lantas, sudah maksimalkah sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait hingga ke tingkat masyarakat atas aturan tersebut? Gong Ruwai segera kembali.